Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Akas 2040. Bagi yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu, karena subscribe itu gratis ya. Oke, bagaimana kabarnya buat bapak-bapak sekalian? Kemarin Idul Adha apakah lancar gitu kan? Karena lumayan ya. Kalau saya sih justru capek ya, karena sampai tangan tuh cedera ya. Karena kita kan kekurangan orang, akhirnya saya juga ikut. Biasanya saya ngikut kayak cacah itu cuman kayak nyeset sampai belanem, ini sampai cincang, terus megang kapak ya. Biasanya saya nggak megang kapak ya, cuman ini sampai megang kapak dan lain-lain lah ya, sampai handle kepala, ikat kaki dan lain-lain lah ya. Ya lumayan capek. Sampai ini tuh waktu itu di sini tuh harus saya kasih koyo ya, karena ini berhari-hari ya, apa namanya, pegelnya itu sakit tuh, sampai bawa motor aja tuh kebas gitu kan. Tahun ini sih alhamdulillah lumayan ya, walaupun yang tervideokan sedikit ya sebenarnya, yang tervideokan sedikit, tapi alhamdulillah lumayan yang kita potong ya hari ini, tahun ini. Dan alhamdulillah berjalan lancar dengan beberapa pisau ya, pisau saya dan asahan saya gitu ya, yang tidak slice tisu ya. Sebenarnya bukan tidak slice tisu ya, slice tisu bisa mungkin, tapi enggak halus ya, karena menurut saya itu licin ya. Saya berhasil sebenarnya ngasah slice tisu halus, bisa gampang, tapi licin ya, di tangan licin, di kulit licin, kena leher juga licin ya. Akhirnya saya bikin greges dengan ketajaman di grade 1200 Makita ya, bapak-bapak tahu ya. Handle di lapangan pakai apa? Handle di lapangan seperti yang saya praktekkan, saya review kemarin ya. Ini FDIC ya, sharpening FDIC yang Eurocut, dan setelah itu baru saya stropping sih, biar ngilangin burnya aja ya, dan ngelurusin matanya itu biar bagus ya. Ini kalau untuk sapi saya sempat pakai ini juga nih, berapa, Victorinox seperti yang ada di video ya. Ini Victorinox 25 cm, dan ini sekarang lagi udah saya flatin ya, karena saya mau nyoba flat nanti ya. Kemarin pakai micro bevel, enak ya, enak banget gitu kan. Cuman yang kurang itu kemarin tuh mungkin udah karena udah sapi keberapa gitu kan, jadi pas itu udah mulai berkurang tuh, akhirnya sharpening lagi tuh gitu ya. Lanjut, hari ini saya akan mereview ya sebuah pisau ya, yang kemarin saya pakai juga ya. Ini kebanyakan tuh kambing sih, tapi pernah juga saya coba pakai buat sapi nih, tapi kambing ya kebanyakannya. Ini waktu itu sempat saya videokan ya, cuman short ya, bukan video panjang. Ini pisau bahan baja L6 ya. Ini sarung kulitnya sarung kulit asli ya, sarung kulit asli, jahitannya tebel, modelnya begini lah ya nih. Oke, kita buka ya. Ini ada ini ya, cantelannya buat di pinggang, buat di sabuk nih. Cuman sebenarnya saya nggak pakai ya, saya karena pakainya sepatu boot ya, jadi taruh di sepatu boot. Kalau motong terus dua ya, jangan dipakai satu tapi bawa dua, ditaruh di sepatu boot. Kenapa? Jadi ketika kita motong set, pas ditarik itu pisau patah, langsung buru-buru diganti, jadi nggak sibuk nyari mana pisau gitu, nggak ya. Jadi udah ada di sepatu bagian kiri saya gitu, di kaki kiri saya, jadi tinggal cabut, lanjutin lagi. Ini pisau ini ya, bahannya L6 ya, ini nih kayak gini bentukannya. Oke, ini bahannya L6 ya. Ini tadinya mirror ya, cuman saya bikin jadi nggak mirror ya, saya hand sanding karena karat ya. Ini cepet banget karatnya naik. Ini setelah selesai Idul Adha ya, beberapa hari saya bersihin, tadinya itu full bercak-bercak karat karena darah ya. Saya bersihin, hand sanding, saya bikin nggak mirror gitu kan, satin ya. Ini saya keringin, kering, saya lap-lap, tetap aja muncul karat ya. Karat tetap muncul ya. Dan ini handlenya kayak gini ya, bahan tapak jari ya bentukannya. Di sini ada pin mozaik ya, pin mozaik ini, mozaik mungkin mozaik bunga kali ya. Dan ini di pin 1. Dan sini ada bentukan kayak ini biar enggak licin ya,
biar nggak licin, biar ngegrip gitu. Biasanya buat tarik sih saya nih. Ini buat tarik enak. Ini panjangnya kita ukur ya langsung ya. Kita ukur panjangnya di nih 20 cm ya. 20,1 cm. Tebalnya di 2 mili, tebalnya di 2 mili. Tajamnya anjib ini ya. Ini saya bikin di greges ya, seperti kebiasaan saya greges ini. Lengket banget ya. Nih, ngetesnya begini, jangan ditekan ya, jangan ditekan. Ambangin aja, nanti dia pasti bakal kerasa kok. Kalau itu tuh bakal kayak tek-tek gitu. Ngikut kulit, lengket. Kayak lengket gitu. Pakai tangan satu juga bisa nih, jari telunjuk ya. Wah, ini lengket banget ya. Ini cuma saya rasa di grid 1200 ya, tapi ini anjib ya, cuman sayangnya nggak ada videonya untuk yang ini ya. Ini tarik enak banget ini. Kalau yang Jakarta itu kebanyakan ya, dia nggak punya lubang ya, nggak punya lubang pembuangan darah. Ada juga sih, kebanyakan saya motong begitu ya, lubang pembuangan darah di aspal. Jadi cuman di lehernya itu diganjel sama kayu. Nah itu enak kan, pisau-pisau pendek begini nih, 20 cm, tarik. Wah itu enak banget ya, kolongin terus, pojok terus, tarik, set, itu udah enak banget ya. Enaknya pisau pendek tuh dia jadinya simple ya. Kita mau motong posisi enak nggak enak juga, dia tetap ini ya, apa namanya, tetap jos gitu kan. Tetap kita nggak perlu pusing mikirin kayak ini harus gimana gitu kan. Nggak perlu pusing mikirin begitu ya kalau pisau pendek ya. Beda sama pisau panjang. Kalau pisau panjang tuh harus ada lubang, harus kolong banget, kadang suka mentok, ujungnya mentok ke tanah dan lain-lain ya. Ini kita review ketajamannya ya, setelah saya asah ulang. Ini saya asah ulang ya, karena setelah dipakai ya kita bersihkan, kita asah, kita simpan. Jadi kalau suatu saat dibutuhkan, misalkan mau motong apa, akikah gitu dan lain-lain, bisa langsung pakai ya. Ini ketajamannya seperti ini ya, tuh bisa didengar ya suaranya. Nah, halus ya, di kertas tuh halus banget. Tadi kertas kalender ya, kita coba kertas HVS, coba ya, kita coba di kertas HVS. Oke, ini kertas HVS ya, kertas HVS halus banget. Ini grade 1200 ya, belum saya naikin ke batu goldfish, belum. Karena tahun ini sama tahun kemarin saya pakainya di Makita itu ya, kepake banget itu ya, 1200. Finishing di situ, main sharpening atau enggak di stropping, udah pakai enak banget itu. Di tangan juga, wah, di bulu lengket banget, di bulu tuh lengket banget, di kuku langsung nempel. Dia kayak magnet ya. Kalau pisau tajam tuh dia kayak magnet ya. Di sini ya sayangnya dia nggak ada kayak ukiran-ukiran gitu. Ini kalau ukiran ajib ya, kerasa premiumnya gitu kan. Ini bahannya L6 ya, dan ini lumayan ngentring. L6 ini baja yang belakangan ini lagi viral karena ketahanannya enak, ketajamannya enak, terutama yang bahannya kalau nggak salah steel ya, kalau nggak salah apa gitu, steel kalau nggak salah, STHL ya kalau nggak salah. Itu bahannya lumayan, katanya ada peneliti dari orang yang neliti ya di luar negeri, dan dia bilang begitu ya, enak, bagus, itu terbaik ya untuk dijadikan bilah. Ini bahannya itu tahun kemarin saya beli dan saya tanya, ini bar sensornya bahannya apa, katanya STHL dan ya mantep ya, dia lengket, enak nih lengketan nih. Tarik nih, set gitu. Wah itu jangan ditekan ya, kalau tekan pasti berdarah ya. Tapi kalau begini dia cuman kayak menyayat kulit doang ya. Kalau udah nyayat kulit itu berarti kan udah lengket, dan itu udah enak banget buat sembelih ya. Jadi langsung di kulit sapi itu langsung enak ya. Dan tampak jaringnya tuh enak banget dia. Dan ya
Yang penting peregangan leher tuh penting banget ya. Kalau tarik ya nggak ada lubang, kalau bisa ya didongakin aja lehernya ke atas, dongakin, jadi enak tuh kita begini. Jadi ini leher ya kan, ini begini jadi ya begini, mentok-mentok kan beginilah ya kan, begini nih leher nih, ini aspal, ini leher, dongakin ke atas begini, ini kepala madep ke atas ya, kepala madep ke atas gitu, gini jadi ya, ser, enak langsung ya. Kalau misalkan kita tidurin itu nggak ada lubang, posisinya aspal, bahaya banget ya. Karena jadi kalau misalkan kita posisinya di Jakarta tuh kebanyakan kan nggak ada lubang ya, bawahnya aspal, itu enakan begitu ya. Karena kalau misalkan kita tidurin leher lurus ke depan gitu, nggak ke atas, susah ngolongnya itu susah. Pertama, yang kedua rentan ya, ujungnya ini rentan kena aspal, rusak ya. Kita sih nggak sayang saudara, cuman kalau misalkan emang yang kayak Cimeter ya, model Cimeter itu bahaya banget, bisa patah ya mungkin ya. Kayak gini juga bisa nih dia nih, ini yang kena neker, gores, lama-lama hancur ya bilahnya ya, gitu ya. Jadi ya lumayan juga ya, sayang juga ya. Jadi kalau bisa ke atasin, terus leher begini, anggaplah ini leher nih, ini leher, ini kepala ya kan. Ini kan biasanya begini orang nih, terus ngolong begini kan, ngolong begini, set gitu kan, enak. Kalau misalkan diangkat ya kepalanya ini diangkat, jadi begini dia posisinya, jadi nggak bakal kena aspal. Kalau misalkan nggak bisa ya, terus nggak ada lubang, begini Pak, begini. Jadi ini ya kepala, ini mata ya, mata di sini ya, mata ya, mata di sini, ini kuping, ini leher nih ngadep ke atas. Nah ini jakun, misalkan jakun ya. Nah kita begini jadinya Pak, begini gitu ya, begini. Ini kalau posisi emang udah nggak bisa dibuat ngolong ya, nggak bisa ngolong dan nggak bisa kepala diangkat ya. Kadang ada orang yang bisa ngangkat kepala ya, pemegang kepala tuh kan kadang suka ragu ya, diangkat bisa nggak, ragu dia, bisa tapi ragu. Nah mendingan daripada ragu-ragu takutnya bahaya buat kitanya juga, ya udah mendingan kayak gitu ya. Soalnya ada kejadian orang yang belum ahli ya, ikat di tiang nih kepala, itu malah sapinya tuh matinya tuh karena tercekik, bukan karena disembelih. Jadi pas disembelih itu darah nggak ngocor karena udah mati sapinya, udah mati karena itu kecekik itu ya. Jadi dia nggak ngerti tekniknya, dia nyoba-nyoba akhirnya mungkin ya mati akhirnya sapi itu, nggak keluar darahnya. Jadi ketimbang ngambil resiko seperti itu ya, ngambil resiko seperti itu, sebaiknya ya mendingan begini nih. Jadi didongakin begini, tek gini, langsung set, itu pasti ya. Kayak saya yang di video kemarin itu yang saya upload ya, boleh lihat channel saya di short ya, YouTube short atau enggak kompilasinya ya, itu kayak gitu ya dia ya. Karena emang nggak, lobang ada tapi posisi kepala tuh udah nggak bisa dikelobangin gitu, posisi leher nggak bisa dikelobangin, di bawah itu mentok ya. Itu sebenarnya saya salahnya pakai Victorinox ya, karena ini lupa saya asah, ini lupa saya asah karena udah kecapean ya. Ini pakai buat motong sapi, terus kambing ada 30 lebih kambing ya, kayak ini ya. Sebenarnya ada sekitar 100-an apa kalau nggak salah ya, 100 kurang lah. Itu dua pisau, satu F herder atau cap garpu, satu lagi ini. Nah entah saya tuh yang pakai kan kakek saya ya, kalau kambing tuh F herder berapa, ininya berapa saya nggak tahu ya. Tapi yang jelas sampai hari terakhir kambing pakai ini ya. Hari pertama doang tuh ada sambilannya ya, sambilan setengahnya itu F herder sama ini. Tapi setelahnya hari itu sampai hari terakhir ini terus pakai kambing ya. Ini saya udah kurang yakin ya, karena nggak ini ya, karena saya nggak bawa batu asah ya, karena terlalu nggak enak aja gitu bawa batu asah ke lapangan ya. Jadi kalau misalkan tumpul ya udah pakai pisau yang lain. Saya pakai Victorinox tuh 25 cm ini, ujung ini mentok ke kayu ya. Jadi ya udah gitu, kayak gitu posisinya, seret
udah langsung ya. Kalau tajam enak, udah greges ya, udah gigit, itu mah udah nggak perlu diragukan ya. Jadi mau gimana pun juga tetap ya enak. Jadi begitu posisinya. Ini kepala gini langsung set, itu langsung enak lagi. Kalau pisaunya pendek lagi ya, cuman kalau belum terbiasa sebaiknya jangan ya, jangan terlalu gegabah. Pelajarin dulu, biasain dulu pakai pisau. Kalau yang baru belajar ada 25 cm, lamain banyak, misalkan udah motong 10 atau 8, pakai pisau 25, ngerasa kayak kepanjangan, turunin lah 2 cm, 23 cm, 23 turun lagi ke 21, 21 ke 19, 19 ke 17, dan turun terus ya. Itu jangkauannya panjangin ya. Jadi 25 itu misalkan 8 sapi, ntar ke 23 itu misalkan 10 sapi dulu. Kalau emang ngerasa udah masih kepanjangan, turun lagi ke 21 itu 10 sapi atau 15 sapi. Ngerasa masih kepanjangan, turun lagi. Kalau udah ngerasa kepanjangan dan terbiasa, udah tahu tekniknya, turunin lagi ke 19 cm ya. Itu karena biasanya kalau pisau-pisau udah pendek tuh kayak begini ya, kayak begini, itu teknik tariknya udah bukan main ujung ya. Kalau panjang dia main ujung enak ya, kalau panjang dia main ujung enak gitu. Nah ini belum saya asah lagi secara detail ya. Ini belum lengket nih. Kalau panjang pisau pendek begini, misalkan ini 14 cm ya, 14 cm, dia nggak main ujung ya. Biasanya dia buat ngebuka kulitnya, dia mainnya kalau pisau pendek ya, dia biasanya nggak main pangkal ya. Ini pangkal maksud saya, pangkal. Dia biasanya kalau panjang tuh main pangkal sini buat ngebuka, tapi kalau pendek dia mainnya ujung. Jadi dia posisinya begini nih, begini dulu mungkin ya, yang saya rasain dan saya perhatiin juga ya. Dia posisinya begini, ngebuka langsung lanjut. Kalau belum ngebuka dia langsung begini biasanya nih, 2 kali set baru lanjut Jadi dia ngejar bukan pertama, karena kalau pendek lanjut lagi dorong itu susah ya. Jadi dia ngejar sekali jalan gitu. Jadi kalau misalkan belum ngebuka, dia langsung begini set ngebuka langsung Kalau belum buka juga dia begini dulu ya, set baru langsung gitu. Dia gini dulu, set ujungnya nih, set langsung lanjut gitu. Kalau nggak ngebuka-buka ya gimana? Asal dia belum ngebuka sama sekali sih masih bisa ya. Cuman kalau misalkan belum ngebuka setengah, terus lanjut sini nggak masuk ya, itu nggak enak banget ya. Itu ngulangnya lagi itu ribet ya, agak susah. Jadi ya mendingan enak. Kalau saya masih enak dipanjang gitu ya. Ya mentok-mentok kayak segini lah, 20 cm nih ya, 20 cm enak juga nih buat 400 sampai 700 kilo. Masih enak ya ini ya. Ntar kalau udah 1 ton up bisa 25, itu enak banget karena posisi kepalanya, lehernya juga udah beton ya. Beton tuh tinggi ya, didongakin juga tinggi. Jadi biar kata nggak diangkat ya, nggak digantung atau nggak ada lubang, jadi dia enak ya. 25 tuh, ini tuh biasa-bisa ya. Kalau 25 cm itu dia full segini ya, jadi enak tinggal wah enak banget ya kalau 1 ton gitu ya. 800 juga udah lumayan ya, 800 masih bisa pakai ini nih, enak dia ngolong. Tapi ya kalau 800 pakai pisau segini, dia tekniknya bukanya di ujung dulu ya mungkin ya. Jadi kita sesuaiin sama kepala, sama leher ya. Kalau lehernya lebih didongakin ya, atau selonjorin begini, itu dia posisi lehernya ini lebih lebar, lebih panjang ya daripada pisaunya. Itu kita main ujung pasti itu buat ngebuka tuh, gitu ya. Buat ngebuka main ujung, karena kalau enggak terlalu ngolong tuh susah, ribet ya. Terlalu ngolong tuh susah ya. Jadi kita main ujung, ngebuka baru set gitu. Kalau misalkan kita leher sapinya lebih pendek ya daripada pisaunya, itu main ujung enak tuh, main ujung. Karena kita main dari sini nih, dari bawah telinga tuh, mulai startnya dari situ buat potong, lanjut set gitu. Jadi bawah telinga ketemu bawah telinga kiri ya, ketemu bawah telinga kanan.
kayak gitu ya caranya ya. Ya bukan saya ngajarin sih, ini ilmu info aja lah ya yang saya pahami ya segitu ya. Oke. Mungkin cukup sekian ya. Jadi intinya ya ini yang mau saya review dan saya omongin ya. Kemana saya pakai ini dan enak ya. Enak mana L6 dan baja lainnya ya, itu tergantung orang ya. Cuman kalau kayak baja-baja legend kayak Willys, Perdelman cap mata, terus apalagi itu banyak biasanya sih, Mercy ya, Mercy dan lain-lain itu enak banget ya. Penroll kereta itu enak banget, cuman kalau yang bener bahannya ya, bukan tipu-tipu, enak banget saya yakin. Tapi ya amannya ya, kalau mau nyobain penasaran sama L6 boleh silakan dicek lah, dicari lah ya. Biasanya kalau di FB itu yang terkenal teman saya ya, terkenal bikin baja L6 itu Om Lail Mustafa ya, Lail Mustafa di FB ya, bisa dicek lah ya. Lail Mustafa itu ajib ya dia bikinannya. Ada yang pernah ngetes getok-getokin ke tulang ya, gesek-gesekin 30 kali itu masih bisa slice kertas lancar, dan itu enak banget ya. Itu tuh bukan kayak buat gaya-gayaan, itu perumpamaan kalau misalkan kita pakai nggak sengaja mentok ke tulang tuh, kita gesek-gesek terus masih kuat gak buat sapi selanjutnya. Itu perumpamaan ya. Jadi misalkan kita motong kena tulang ya, 30 kali kena tulang juga, gesek tulang juga masih enak, masih oke gitu. Jadi perumpamaannya seperti itu ya. Oke, mungkin cukup sekian yang bisa kita hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.